Lamun lagi Nesa biharfin wala tawatin Waya ta'alaku bima ya ta'alaku bihil ilmu minal musta'alaqat Wal kalamu bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sodwal kalamun ladzi laisa biharfin wala sautin, dan masalah kalam itu laisa biharfin. Kalamullah mah tanpa huruf, tanpa suara. Wa yata'alaku bima yata'alaku bil ilmu. Ta'aluk sifat kalam bima yata'alaku bil ilmu sebagaimana perkara yang dita'alukan sama sifat ilmu. Akur minal musta'alikot, daripada ta'aluknya akur. Yani apa? Ilmu ta'aluknya kemana? Wajibat, mustahilat, jaizat. Terus si kalam juga sama ke situ juga. Ini ta'aluknya sifat kalam sebagaimana yang dita'alukin sama sifat ilmu sama. Ilmu ta'aluknya wajibat, jaizat, mustahilat ya juga sama. Wajibat, mustahilat juga jaizat. Sin sare. Jadi al-harfu akhaddu minas sawab. Jadi kalamullah mah tanpa huruf, tanpa suara. Tapi huruf mah al-harfu akhaddu minas sawab, cara tengah. Huruf lebih akhad daripada suara. Setiap huruf kan ada suaranya. Tapi kalau suara belum tentu dah hurufnya. Bedu bagaimana hurufnya? Bedu. Coba alif ada suaranya, ada hurufnya. Kalau bedu kayak tembakan, berbunyi tembakan, apa suara doang, nggak ada hurufnya. Apa model al-hasilati indan gitu dilhawa, model pakai rok tuh antara pun bau sama pun bambu. Kapan pada bunyi keok, kapan berbunyi tapi nggak ada hurufnya, ada suara doang. Sin sare kalamullah al-qaimu bizatihi wa sifatun adaliyatun laisa biharfin wala sautin wala yakbalul adama wa ma fi ma'nahu minas subuti wala atam idu wala takdimu wala takhiru summa wa ma'a wahdafihi mutalikun aidalun azalan wa abadan ala jami'i ma'lumatihil lati la nihayatalaha wa huwa alladzi ubira anhu bin nabil mu'jiz gitu. Jadi disebut kalamullah al-qaimu bizati, kalamullah yang tetap zat Allah. Bukan Al-Quran ini, bukan Al-Quran yang kita, bukan. Kalamullah yang tetap bizat Allah itu huwa sifatun adaliyatun. Kalam yang tetap bizat Allah itu namanya sifatnya kalam adali. Laisa biharfin wala sautin, itu tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Beda kalam yang ada di kita, yang ada tulisan yang di Lauhul Mahfuz gitu.
itu mah ada hurufnya, ada suaraan. Dan lagi ayat itu, hukum itu turun satu kalma menjelaskan itu apabila malaman Lailatul Qadar turun tuh ukuran 1 tahun ditaruh di Lauhil Mahfuz. Jadi apabila udah beres turun beres di ukuran ada Lailatul Qadar malam itu turun lagi ke Baitul Izzah. Nah kita apabila dikirimin setahun sekali, sebulan sekali, setahun sekali, ditaruh di rumah si anu nanti jadi dikasih per bulannya apa berapa, per minggu berapa, nanti apabila habis dikirim lagi. Nah, enggak dikirimin tiap bulan, enggak dikirimin tadi sekaligus di tetangga pesantren, tapi dia dikasihnya di mana-mana dia butuh. Udah habis ukuran 1 tahun dikirimin lagi berapa tahun turunnya Al-Quran itu, enggak sekaligus, enggak gitu. Ditaruh di Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah? Kantoran yang pertama, langit yang pertama, Baitul Izzah gitu. Jadi kalamullah itu sifat bangsa azali. Azali itu adanya di mana? Siapa yang tahu azali? Maka kata-kata azali mah zamanun la yutawahamu ibtida'uhu wala la yutawahamu ibtida'uhu wala intihauhu. Azali itu zaman yang nggak bisa dicita-cita permulaannya, nggak bisa dicita-cita akhirnya. Kok kalau begitu azali zaman? Bukannya azali zaman, kenapa kok susah ngomongnya gitu, susah ngomongnya. Seperti Allah Ta'ala, Allah udah berkata itu mah kedahulan sama zaman madi. Oh makai ada ke zaman mah misalkan idza usnidal fi'lu ilallah tujurida anil zaman. Apabila fi'il disenderkan kepada alfat Allah itu disebutkan dari zaman, bukan Allah udah berkata jadi sekarang udah nggak berkata. Kan Allah itu terus-terusan ngomong itu. Kan al-fi'lu idza usnida ilallah tujurida anil zaman. Di mana-mana ada fi'il disenderkannya kepada lafaz Allah itu disebutkan daripada zaman. Gara zaman bakal, gara zaman anu gitu. Ada keterangan yang masalah thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin itu, mencari ilmu itu hukumnya fardu setiap orang muslim. Itu bagi muslim kayak wajib. Itu wa ilaihil tengah wa ilaihil isyaratu bi ilmil hal. Itu kata-kata thalabul ilmi faridatun ala kulli musliman isyarah bi ilmi hal, dengan ilmu hal. Apa sih ilmu hal? Kelakuan, bukan kelakuan fi qauli ba'dihim. Di setengah ucapan ulama afdalul ilmi ilmu hal, paling utama ilmu yaitu ilmu hal. Wa afdalul amal hibdul mahal, paling utama beramal rasa tempat kita. Artinya ilmu hal itu bi Allah yudoi al abdu ma yajibu alai halan minal amali. Artinya si abid itu jangan menyia-nyiakan perkara yang kewajiban si abid kepada itu perkara alam nah amal yang sekarang, jangan ilmu yang bakal. Kita sekarang butuh sholat, nyari ilmu sholat, jangan ilmu haji. Itu mah kita belum waktunya. Paham gak kira? Kita mah nyari, jangan pengen anu. Yang penting kita lagi butuh sekarang beras cari. Jangan beli pakal pakaian. Ilmu hanya kebutuh sekarang. Paham gak? Itu enggak butuh disimpan, enggak.
yang sekarang. Itu beda gitu ya. Kita lagi butuh apa nih nyari, udah nyari kopi beli sekarang. Yang ini jangan pakai tempat yang enggak butuh diiniin, paham kira-kira? Ditimbun jangan begitu. Kita punya kopi udah beli kopi begitu, yang butuh sekarang. Yang area ini sekarang kita butuh bawang udah beli. Kalau ono mah kita belum butuh. Tapi paham nggak? Yang belum butuh mah emas mah nggak butuh kalau bakal kita. Ini dulu butuh ini, gitu. Apa emas juga butuh nggak apa-apa. Emas bisa nggak dimakan. Yang penting nasi dulu. Kita mau ada emas nggak ada nasi, mau ada nasi nggak ada emas, daripada emas nggak ada nasi. Ini mah beras belum punya, emas diberi. Masalah beras belum punya, anggur dilemparin. Bukan perempuan ibaratnya nggak demen anggur, emang kita pusat perih pengen beli beras, pengen makan dibawain anggur dibuang pantes gitu. Lebaran butuhnya apa? Lebaran daging, ilmu hal ibaratnya butuh sekarang. Jangan emas, jangan bangku dibeli. Itu mah yang ukuran orang yang udah lebih gitu. Jangan pakai nyelengin. Sekarang ada tukang bakso jam buka ditebok sekarang. Jangan begitu, saya plastik ditebok. Ilmu hal namanya. Kita mau pergi haji besok. Ini sekarang nih jangan ngaji nahu, jangan ngaji lain. Udah itu tuh ilmu haji. Kita berzakat nih, zakat kita kudu ilmu zakat. Ada nggak aturannya? Itu, tengetin. Kita masalah mahayata, yang penting apa dulu, undangan dulu beli. Jangan sekarang butuhnya. Adapun tenda mah bisa minggu depan kapan. Jangan tenda udah dipesan, masalah itu belum punya. Ya kita tenda udah punya, duit bakal tenda. Mengapa tenda kita duluin, kita akhir kemudian beli undangan mana? Bukan orang tolong undangan dulu, pak gimana? Oh no. Apa nggak kira gitu? Tentin. Kan yang paling utamanya ilmu hal gitu. Dari rezeki yang kita butuh sekarang. Wayastagila mimma saya jibu alaihi fil istiqbal. Jangan sibuk si orang mencari ilmu yang nantinya bakal masa depan. Ini dulu, lagi makan dulu, bakal sore lagi. Makan sekarang, jangan bikin sore, ntar terima makan bikin bakal sore aja. Ini dulu, makan sahur dulu, itu dulu ntar bagaimana? Belum waktunya. Yang penting kita makan sore. Itu orang dipikirin belum, gitu. Tapi Bang nggak Ari? Ya, Hah? paham. Yang butuh dulu. Kita butuh rumah, jangan mobil dibeli. Kapan dia punya mobil, dia mah udah cukup, udah butuh. Sama makan udah cukup, kalau nyari orang. Begitu juga sama kita mah, karena faktornya pikir belum ini kita mah ibadah, udah itu dulu. Yang tafsiran kita ngajar ngaji apa, ini kitab apa yang ngajarin itu dulu. Yang orang mau belum bakal diajarin, ngebuang waktu. Ini nih ntar yang bakal ditanya nih, ini bakal ditanya ntar yang kita tiba persiapan bakal ngajar. Ntar kalau bertanya bagaimana, jangan tawakuf mulu. Mentahkan jangan tawakuf mulu. Kalau tawakuf mulu udah ada istirahat dulu dan nyari dulu ilmu banyakin, ntar baru Iya jangan tawakuf mulu. Paham nggak? Seperti orang mau kawin, bahasanya, ini bulan Adam, udah dah tunggu dulu 1 tahun nyari duit, bakal mas kawin, bakal anu, paham nggak kira? Tentang arif begitu setiasnya.
Hah? Inilah persiapan bakal ke puncak bakal udah persiapin dulu itunya bakal ngelamar dulu tuh. Hajatan mah jangan dulu, ngelamar dulu, ntar baru hajatan. Ini belum apa-apa emang pas-pasan dipakai habis hajatan bermulan apa bulan tacun ke puncak. Maju. Ya itu dulu bangga. Jangan kita di rumah mertua tidur mulu. Mertua mah demen juga sama mantu sebulan 2 bulan. Masih dimasakin kayak raja. Entar udah pasang udah pegel. Sebab apalagi mertua kita susah. Kita nggak kemana-mana. Jadi kita datang mertua makan apa ini ya tadi aja tenang-tenang aja nggak ada mantu mah. Yang belagu pagi mana enak. Yang makan kapan kalau ada mantu beban kapan. Nomor kedua kapan kalau kita mau ngomel kapan nggak jadi ada mantu. Kita mau ngomel anak kita bawa ke belakang dulu. Tapi kalau nggak ada mantu mah anak kita langsung kita ngomel di biji matanya. Tapi apabila kita udah ada mantu mah ke belakang dulu ya. Lu jangan begini lah anu. Apa digituin bukan? Dan lagi udah empel-empel dan lagi kalau pas pengantin baru pengantin baru ditaruh di kamar depan. Apa emaknya ke belakang akhirnya. Pulangnya keluar ke belakang jadi ribet. Mending kalau macam mertua juga kalau diperkirakan mantunya ala duitnya masak juga segera. Dia mau ke kebun nggak jadi masak dulu. Ini bagaimana mertua mantu tidur mulu kita mau ke kebun mencari duit keganggu sama mantu kita masakin dulu. Arif paham kira-kira begitu? Hah? Aduh kebayang. Udah kalau taksiran kita terima mertua kita nggak punya mata yang nggak sanggup, udah mendingan ajak pindah aja ke rumah kita. Kalau rumah kita mah diomelin sama orang tua kita pantes. Lu hari tidur mulu udah punya bini nggak kesinggung. Coba kalau mertua kita ngomong begitu, kapan kita kalau ngomong sama mertua kapan diatur? Sekalipun ngomong sama orang tua kita nggak diatur ya. Jangan disamain antara mertua kita sama orang tua kita mah emang hukum nggak boleh dibalikin orang tua ngomong ya. Ibaratnya kapan kalau macam sama orang tua mah kita masih bisa balikin itu nggak boleh bukan. Tapi kalau sama mertua mah setuju nggak setuju kapan kita diam bukan. Arif bener begitu Arif. Bener dulu. Bener iya begitu. Emang coba orang tua kita minta nyambut dari mana sebagian gitu baik duit. Tapi kalau mertua kita ngomong makan mantu ini belum punya daging, sedangkan kita nggak punya duit, mau nggak mau kita ngomong, kita usahain sama orang tua kita. Yang mana bagaimana mertua anu pengen ya sih emang bener pantas. Kapan begitu? Tetapi kalau ada orang tua kita mah melebar mau apa kita udah nggak tahu daging tanah, yang penting kita makan. Kalau cuma entar kalau macam mertua kita tuh udah buru bawa pindah. Itu. Tapi apa teh sifat manusia kesinggung mula mertua tapi bawa pindah tolol lu nya. Hari paham nggak? Ngerti? Mertua apa? Kapan tadi goreng anuan ya? Baunya bau ayam ketahuan hidung nggak bisa dibohong hidung orang susah kayak udah orang kaya kayak orang kota orang kampung tadi nyak bapak mertua goreng anuan ya sedep banget baunya goreng ayam kenapa gua kalau makan dikasih ayam itu bagus pakai ikan itu udah bagus banget kasih nasi sama tempe nggak keluar duit apa barian nggak makan hari paham mungkin kalau mantu ibaratnya punya mata panjang gede ibaratnya mertua kita kayak raja. Maka kapan enggak dulu orang mantu belum jalan kerja begitu apa saudaranya atau ipar-iparnya atau encang-encingnya ayo posisi mau pergi enggak dulu kan orang mantu belum diberes-beresin makannya kapan nggak enak kalau ada mantu udah mantu tinggal begitu tuh ngomong encang-encingnya coba mantu betul tinggal aja banyak kalau mati yang salah krono semuanya nggak tahu adab
Enggak digoreng nasi, goreng nasi sendiri. Cari bawang, udah pernah bikin pegel aja. Jadi lari, jangan. Siapa bisa datang? Gelatak. Boleh. Bisa masak. Itu bisa Dia masak. Tapi jangan begitu. Misalnya kita apabila punya mantu SMA itu jangan dicinang-cinang, jangan dibangga-banggain. Sekalipun kerja gak ya sama karena SMA berapa duit sih. Begitu sama. Kalau mantu kita bisa ngaji, mondoknya lama, tapi belum laku, itu mah usahakan. Jangan sampai dia terlepas dari kita, biar kita paling besok juga ada waktunya ya. Kalau baru ikutan ala-ala mah 3 tahun 4 tahun, jangan diiniin, dibangga-banggain ya. Banyak lawannya aja mata-mata SMP, tamatan SMA, tamatan sampai pangkatnya itu aja belum tentu. Lihat dulu bakal maju enggak, keadaan ilmunya kapan. Kalau menurut 3 tahun 4 tahun kapan belum. Entah kan kalau kawin ke santri gampang, kalau kawin ke orang bisa ngaji sulit. Contohnya orang santri pacaran sama perempuan bukan santri, kenapa tuh nggak enak? Itu calon lakinya, calon mantunya santri, otomatis anaknya aja pondokin ya. Kata yang mondok mati setahun 2 tahun nggak disebut santri. Tapi kalau ngaji mah lama. Calon santri mah gampang banget, dia mondok 3 tahun, sebulan juga 2 bulan disebut santri. Benar begitu. Bingung di mana anunya, sekolah mana, sekolah apa, SMP ya udah beres. Ada orang belajar bahasa Inggris melalui kursus dulu, ntar baru kemana. Ada orang kursus bahasa Inggris kuliahnya itu kalau kita memakai guru yang tadinya ngambil jurusan bahasa Inggris, jangan ngambil jurusan bahasa Inggris tapi melalui yang suka guru anterin tuh di anuan tuh, di ABC, ada tahu nggak? Emang itu gedungnya punya guru itu. Ya yang nggak pada mampu bahasa Inggris, guru situ, guru ada santri di situ. Guru ngasih kurikulumnya guru itu. Ada paham, ngerti ya? Ada kan belajar situ aja situ. Wala sawatin, jadi lesa biharfin. Alamullah itu tanpa huruf, wala sawatin tanpa suara. Bagaimana kita bisa ngerti tanpa huruf, tanpa suara? Walayak kalau adama enggak nerima adam. Mau bagaimana kita ngerti kalam tanpa huruf, tanpa suara? Memang ada kalam tanpa huruf, tanpa suara. Ada. Arti kita ngomong mulu tanpa huruf, tanpa suara. Gua ini belum punya apa-apa, melebaran besok belum ada yang ngasih zakat, belum ada yang ngasih THR gimana? Karena kita ngomong mulu kalau malam. Itu tanpa huruf, tanpa suara. Bener nggak kan? Ngomong mulu arti kita. Nah, itu tanpa huruf, tanpa suara. Gua kemana ini? Wali kota kapan belum ngasih THR lagi? Ngomong arti kita. Apa tanpa huruf, tanpa suara? Bener kira-kira? Nah, kalau kasih nggak kiasa ke situ. Tanpa huruf, tanpa suara. Walayak baru agama, kalamulama enggak terima Adam.
beda omongan kita. Kalau kalamullah pakai huruf pakai suara pakai ada bahasa ada berhenti. Maka ada permulaannya. Kita nyebut alif, ba belum ke bawah, ba udah ke bawah, alif ketinggalan. Hah? Coba kita nyebut alif ba, alif udah di mulut kita, ba belum ke bawah, ba udah ke bawah, alif ketinggalan. Bener begitu. Terbatas tuh manusia. Itu ya ngerti ya. Gitu ama ibadah pun pakai siap. Bahkan kalau usuludin mah kudu rojihan wapil fikih koyiman wapi sair ulum musyarikan. Yang penting mah tauhid fikih, adapun ilmu-ilmunya lain udah manis-manis jambu aja. Gitu ibaratnya. Kalau orang nggak bakal jadi wali, nggak bakal jadi maju kalau ilmunya nggak ada ilmu tauhid. Gitu. Rumah juga nyanyi Cianjur pada rubuh, ada gempa karena faktor nggak ada fondasinya. Wa ma fi maknahu minasukut. Apa gedung tinggi banget sih, ada anuan yang 33-50 tingkat. Model Bursa Khalifa. Menja ada gempa aja, apa enggak tinggi banget. Kita ngapa rumah kita pendek banget sampai terbongkar. Ditiup angin puyuh, angin jangan puting beliung, angin puyuh. Angin puyuh. Lah kan dibongkar, nggak ada apa-apanya, cepat dibongkar lah. Orang kalau tahunya lemah kapan cepat dibongkar. Sama kiasnya. Gitu. Coba jembatan kali itu lebarnya, kalau tempatnya kecil, tiangnya kecil, kapan ke pulau air. Coba kali yang gede mana, kayak Suramadu. Ya mau nggak ada laut apa nggak ngapa-ngapa. Gitu. Bagaimana tandasinya, direkennya? Wa ma fi ma'nahu minas sukut. Bukan enggak nerima Adam doang, apapun rupa perkara yang makna daripada Adam minas sukut, yakni sukut diam termasuknya. Allah mah enggak pakai diam. Terus ngomong, kalau kita mah apabila ngomong makin mikir dulu, diam dulu. Wala akam ido, Allah mah apabila kalamnya enggak pakai setengah-setengah, beda sama kita mah setengah. Ngomong alif, ba belum ke bawah, kita bawa ba, alif belum udah keliwat. Atak lima, wala taklima, Allah mah enggak ada yang lebih dahulu, wala takdirun enggak ada yang lebih terakhir. Kalau kita mah kalau alif lebih dahulu, kalau ba lebih terakhir, di Allah mah enggak begitu. Itu bagaimana? Kan lu jangan pikir gituan mah. Kita yang penting kita percaya. Summa huwa ma'awahdati. Jadi kalamullah ma'awahdati tunggal jama, satu kalam. Kalamnya satu, enggak banyak kalaman. Apaan? Ada amar, ada nahi, ada wa'ad, ada wa'id, ada kisos, ada kisoh. Itu mah sepertinya begini, itu mah namanya nama daripada kalam tetap satu. Sebagaimana singkong, opak dari singkong, itu mah udah termasuknya pecahan dari situ. Uli ditumbuk, ditaruhin gula, namanya uli singkong lagi lupa. Di gula gamping. Apabila oncom ditaruh singkong, comro. Apabila itu gula taruh misro. Ada belencong, ada timus. Jaja juga pada mah gula-gula juga. Malah singkong-singkong juga bahannya. Wa'ad wa'id amar nahi, kalam-kalam juga, cuman namanya beda-beda. Kalau singkong mah satu, entar ada beda-bedanya. Ada amar, ada nahi, ada anu. Singkong ada ancemon, ada anu. Biasa paham gak kira gitu? Singkong-singkong juga padahal mah cuman beda nama doang. Amar nahi itu juga, kalam-kalam juga cuman beda nama doang. Kalau begini namanya kalam nahi. Karena satu tetap seperti comro, kapan satu singkong nyama. Tapi paham gak begitu? Hasil begitu hasil.
Kalau itu siapa kita cari kiai. Waduh. Kalau bukan pegangannya mah, bolak-balik kaki enggak. Bukan kalau yang apa-apa puyeng yang ada mendadak. Kita puyeng. Kayak kita namu lagi senang-senang kita namu. Muyengin yang ada jadi puyeng ke anu punya nggak punya anu. Lu kalau ada tamu jangan ngomong utang. Paham kira-kira? Utang aja omongnya ada tamu. Enggak minta duit. Nggak ada kata ada. Dan lagi kalau nggak ada ngomongnya dari belakang yang begini. Nyalu coba ngambil utang. Telur dulu sekilo. Lalu om aja kan belum bayar. Keran belum dibayar utang dulu. Kalau lagi nggak punya duit sekarang gue nggak ada. Benar. Ya berat sama guru kalau nggak punya duit sekarang nih kalau duit mana duit tetap nyari sama juga puyeng sama. Cuman guru nggak ngomong doang. Ngomong aja teh enak aja padahal mah tetap orang punya duit tetap sama. Nggak diduri ya. Entah jangan belum lari. Nggak berarti lari paham nggak? Ke dapur bolak-balik ke dapur cari nggak ada apa-apa. Sama pikiran mah. Sangka-sangka manusia mah, apalagi kalau puyengnya luar biasa. Kita THR lagi kita puyeng banget. Agus belum ngasih THR hari. Hari peminta THR mulu. Yang pada nyari anu apa dipanggilnya Saiful ke Kapang. Agus belum ngasih, ntar kalau Agus udah ngasih. Kita bubur kalau masih dari sekarang itu Agus. Mana contohnya wa min taril ain. Fardu ain lagi tajridul pakai hati. Ya bagian tajridul pakai macam tajridnya itu wajib. Adapun aku mah enggak, kebanyakan ria itu mah. Wa ilmil qalbi, kita belajar ilmu hati. Al-mustajilai, kapan kita membutuhkan tahu ilmu hati, minta diri bersihkan tuh hati kita maka rinso. Wa mudawati, obatin tuh kalau ada penyakitnya. Supaya anjil akhlak jangan sampai kita akhlak kita jelek. Yani hatta yatakola anjil akhlak wa yatahala bisa niha wa dalika wa aktasau bahwa fardu ainin gitu. Maka kan ada takoli, tahali, tajali gitu. Ada takoli, tahali, tajali. Kalau kita jadi pengantin baru lagi di sawah, jangan jadi ujuk-ujuk pengantin, tolong mandi dulu. Takoli namanya, bersihkan takoli aniroboid. Kalau ibarat kisima, takoli aniroboid ibaratnya. Kalau kita kotor cuci, takoli aninajis, sirik benci itu najis, dihilangin dulu. Ntar kalau udah bersih, tahali. Kalau tahal itu dandan, habis kena lumpur kita mandi, udah bersih kita baru pakai bedak, pakai baru tajali, baru pengantin, gitu. Mentakan al-taholi, tahali, tajali. Mentakan di sini bahasanya hatta yatakola anjil akhlak, sehingga bersihkan dulu kita anjil akhlak daripada akhlak yang hina. Wayatahala. Bisa naniha terus kita berhias dengan kesunatan wazalika udah semuanya beres namanya watasawuf, disebut ilmu tasawuf bahwa fardu ain. Tasawuf itu hukumnya fardu ain gitu.
Bab manusia mah wa qad sahalan nasub pitati hadal ilmi al mustamili ala marifati adroil kullu. Sesungguhnya pada kegampangan manusia, bukan zaman sekarang, zaman dulu juga sama, ada kegampangan dianggap gampang pitati hadal ilmi, meninggalkan ilmu barusan, meninggalkan ilmu api, meninggalkan ilmu tasawuf al mustamil. Ilmu itu bisa mencakup ala marifati adwail qulub. Kudu mengetahui cara bagaimana obat-obat hati kita, istigolang. Akan hati kita selalu sibuknya daripada perkara melayani perkara yang nggak penting. Yang nggak penting dikerjain, ngobrol nggak penting dikerjain, yang penting nggak dikerjain. Kapan orang tua suka ngomong, lu pagi masih anak sedang, apa gua nggak suruh lu kerjain, yang gua suruh itu lu gak kerjain. Sampai kira main bola kapan gua nggak suruh, kalian gua suruh juga, lu bawa dami lu macul, dia mah ada manfaatnya. Bawa dami lu macul, sehat badan. Kalau ono mah termasuknya mudirun bil aqdo wasahna upil qulub. Mentakan ditanya Palembang, coba lihat di kitab Inarah Kuduja. Bagaimana masalah labul qurra am haramun am makruhum am mubahun? Kalau jawab haramun diwajhaini. Main bola itu hukumnya diharamkan dengan faktor dua jalan. Satu, mudir lumil ando. Padat anggap kita ada patah, ada mampus di situ. Kedua, wasah naufil qulub. Ada ancam-ancaman di hati kita gara-gara tadi main bola, di mana aja ntar orang ditindihin mati, diinjek-injek dari Allah Akbar berdiri-injek. Begitu. Paham kita tafsir? Nah, ada di pesantren itu selain ada. Kemana-mana, tahu paham nggak kira? Gitu. Beda, kalau yang menurut Allah beda Arif. Kita putar kemana-mana, nggak mudah enggak. Masan paham nggak? Masan paham nggak? Gue di mana adanya? Emang kalau lagi ngaji mah kapan gue jadi kiainya ya? Emang begitu. Sebagaimana kita bergaul, jangan jauh-jauh dah, jangan gerenek. Sama Sumalekon kita bergaul, atau sama Puri Beta, atau apalagi guru mah Puri Beta nggak tahu dalam mana, nggak tahu. Purinya 11,5 ada, Puri 11,5. Netland, apa kita? Gua di mana adanya ini? Rumah gua aja yang masa pajak 15.000 gua nggak bayar. Apa begitu? Gua aja apa pakai ada bikin bangunan IMB, gua nggak paham IMB, emang IMB apaan? Apa IMB bukan makan tambahan lagi nulis surat. Pastiran perkara yang nggak penting mah jangan dikerjain, main-main yang nggak penting. Apakah kalau kita jalan sama aja habisin duit yang ada? Entar jak apa, entar yang beli teh gondrong, teh anu kan begitu. Udah di rumah aja. Jenuh juga karena apa belum dilaksanain. Misalkan kata Abizar An-Ruya an Abizar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma lababun ya ta'allamu rajulu minal ilmi ahabbu ilaina min alfiraqatin tatawuan. Satu bab aja seorang laki belajar daripada ilmu. Kata Abu Zar sama Abu Hurairah, saya lebih cinta pribadi saya mah dibanding min alfiraqatin tatawuan, dibanding lu sholat 1000 rakaat sholat sunat. Gue mendingan lu nyari ilmu dibanding sama sholat 1000 rakaat. Paham kira-kira? Sebab apa? 1000 rakaat mah sholat sunat nggak dikerjain, nggak menjadi soal ibaratnya. Maksudnya nggak berdosa. Tapi kalau hukum fardu, apa dosa yang ada? Sebab apa?
ditetenetin dulu. Qala alaihi salatu wassalam, inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi wa in kasiral amal la yanfa'u ma'al jahli. Gitu. Inna qalilal amal, bahwa sedikit amal tapi bermanfaat apabila ma'al ilmi dibarengi sama ilmu. Sedikit itu ada manfaatnya apabila dibarengi ilmu. Wa inna kasiral amal, bahwa banyak amal layan enggak bakal berguna malah jadi apabila kita dibarengi kepada bodoh. Kalau kita susah pengen banget, berarti pengen ngilangin susah banget, menemplok mulu. Kita tidur susah ngikutin, kemana aja kita di WC susah ngikutin. Takut pengen punya duit, pengen punya harta. Bodoh apalagi bodoh kapan kita tidur si bodoh ngikutin apa yang ngikutin. Hilangin si bodoh, tapi capek ngilangin bodoh, tapi capek ngilangin susahnya. Coba ngilangin susah sama bodoh. Orang susah, emangnya ketahuan nggak? Ya. Benar? Ya, jalannya ketahuan. Dari segi pakaian, orang kalau bodoh dari segi muka ketahuan nggak? Ketahuan dari jalannya, ketahuan. Tapi paham nggak? Dia takut nggak? Coba kalau orang bodoh nggak, kapan begini? Ya. Kan masuk, apalagi sama laki bini lagi susah, dah kena makin tangan. Ada apa kali? Ya, berken. Apaan kita udah paham nih? Gimana kalau tolak tiga, apa gimana kalau itu? Kan kalau orang susah mah dapat kita rata-rata mau bagi duit, ributnya tolak tiga, mau balik lagi. Udah tolak tiga mah udah. Ibaratnya kayaknya sama orang lain. Coba bini lu, apa lu tahu ya makin hari ketama bini lu kayak kuntilanak. Kagak ada ruang. Udah bisain enak tahu ini sih cari orang lain mintakan dikit. Itu mah lu bakal peribasan ngomongin lu mah enggak rugi. Bukan maaf untuk gua baru cakep jelek maksud itu dia aja mentakan kalau punya lu jelek bini jelek udah jangan sembarangan main tolak tiga. Kalau tolak tiga rata-rata potongnya udah hitam, dari kusut kiri indah. Iya. Jadi apabila jalan patang itu mati. Kaget kita ya. Itu paling terang kalau orang itu ketahuan. Orang kalau macam ibaratnya orang udah jelek, susah, kita nggak bisa nyesuaikan pakaian. Ya emang udah hitam. Saya harus hitam. Pakai baju kaos hitam. Lapis hitam. Beleher. Keringetan kayak artis. Pemikiran sebagaimana kita dari jalan tol, sebagaimana kita kayak air, padahal bukan air. Bukan apa namanya? Iya, bukannya itu dari jauh kelihatannya. Ibaratnya lehernya bukannya perak, kalung bukan keringat. Apalagi lehernya rada tegak begitu. Habis sama. Paham nggak? Hampir paham nggak? Pokoknya orang susah ke kiri, dari jalan, dari tampang, dari giginya, dari giginya. Kesopanan orang susah nggak tahu, nggak paham kesopanan. Orang nggak punya ilmu apa kesopanan nggak tahu, pangeran. Habis semuanya habis. Pakai gamis, tetapnya nggak pakai gamis. Kapan lu pakai jas? Lu pakai jas biasanya jas mah cepet begitu, gampang. Lu aja tuh kembung di sini. Naiknya angkot lah. Coba kita pakaian kita gosokan. Sendal apabila sepatu kemir. Apabila ada lalat pasti yang dari air muka ketahuan. Muka kumur. Muka aku lagi ketahuan. Kulit. Kalau perempuan pengen tahu
supaya tua apakah enggak ini perempuan? Gampang. Muka gampang dibedakin, tapi tangan kayak di ibaratnya kayak depan sudah ketahuan. Buktinya belum pernah ngelihat saya di Mekah. Ini nyalon gubernur siapa dulu? Nyalon atur. Hari sahak ya, hari sahak. Kemudian tangannya udah begitu. Orang nggak bisa tahu ke kiri juga, kiri. Hari paham nggak? Haji Tafsir paham nggak? Haji Tafsir? Iya. Depan deh. Besok kalau pulang, kalau mau kemari Sabtu itu bebareng telepon itu Haji Iin, bebareng sama Haji Iin mau kemari Haji Tafsir. Iya. Dan si Haji Iin pulang dulu, ntar nemuin Haji Tafsir. Haji Tafsir mau kemari tiap Sabtu sama Jajang. Jadi suka bareng. Haji Tafsir mau bareng kemari di sini. Aku mau pagi lagi, besok mau pulang dulu sebentar, ada pengajian. Ya, kalau nanti di Jawa Cirebon, ya mau ngeliat fotonya dulu. Dia ngomong. Meleset daerah ya. Di teleponan itu orang lanjut lagi ada aja. Jadi teleponan ke sini ya Akan kata waqala Imam Syafi'i rahimahullah man la yuhibbul ilma la khairofi wala takun bainaka wa bainahu sadaqatun wa ma'rifatun sama lam yata'allam al ilma la yang tak kalau Islamul ibadah. Siapa orang yang gak cinta sama ilmu itu termasuk nggak bagus untuk si orang. Dan tidak adalah antara kamu dan di antara ilmu sodakotun nggak ada yang benar wa marifatun dari sifat marifatnya. Pamalam ya ta'alamil ilma. Siapa orang yang nggak belajar ilmu layak tak nggak gampang untuk seorang bahasa kuku di bidang ibadahnya. Nanti bakal itu bakal terputar orang ke sono orang kemari. Untuk yang jadi kalau yang dihukum ya nggak bisa mengerjakan suatu perkara dengan secara sebenarnya sehatnya. Kalau anna rajulan abadallah subhanahu wa ta'ala ibarat malaikatis samawati bi ghairi ilmin ana minal khasirin. Seandainya ada seorang laki ibadah Allah, sholat ibadah Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kalau malaikat di samawat, ibadahnya sebagaimana malaikat langit ibadah terus-terusan di ilmin tapi tanpa kana minal khasir, maka seorang termasuk perlu. Jadi Pak Samir ya akhi fi thalabil ilmi bil basit waktal ini waktal risi waitani bil akhir wal malali wa illa ka angka fi khotori dolal wal nyadu billah angka wajah. Pasam ya coba tancuk giling cari mah lu singkil kalau orang kerja matang gini nih tuh pakai baju tuh kalau kain yang dituin pasam ya cobalah sungguh-sungguh oleh mulia akhir saya saudaraku pitolabi ilmu sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Bil bakti kudu ngebahas ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana, ntar diterangin sama gurunya.
sama gurunya saya nggak ngerti, apalagi ngaji baca doang. Hah? Diterang aja kita belum ngerti. Mulai kita orang kampung dikasih ke Jakarta, kota Jakarta, Jawa Barat, kota Jakarta, dikasih peta, nggak paham nggak? Ini kemana? Kecuali kita dikasih pertanyaan di gorong petir, oh iya ini pemancingan, oh ini pemasak, ketahuan. Wakaf ini, jadi kudu kalau ini mah kudu membahas wakaf ini dan kudu diajarin lagi. Wakaf ini sih kudu ngederas, cara-caranya mah kudu dibaca-baca lagi, jangan dibuang, jangan dilemparin doang. Sebab sifat manusia mah malas kuasa bil akhlak. Jauhkan olehmu nyari ilmu al-akhlak akan malas. Wal milali artinya bosenan. Mentakan nakarun ilman watatul katakam. Jangan sekali-kali kamu mencari ilmu apabila nggak mau capek wa'ilah. Kalau dari malas dan kebluk mah kata anta kamu itu pihak otoridola. Khawatir udah ada dalam kesaksaran. Walnya billah. Bagaimana nyari dunia? Wa idza tagola jahilu bi talabi dunia antara bil haqqi wa din faqad ta'arrada. Subhanallah rabbil alamin. Apabila sibuk arja itu orang bodoh, sibuk bukan nyari dunia bi talabi dunia, bukan sibuk, bukan kalau di bidang ilmu bagian ituan ekonomi, jadi boleh di bidang ilmu agama tapi nyari dunia. Antara bil haqi bodoh mencari, antara bil haqi nyari wadin bodoh ibaratnya tapi usaha tapi bodoh di bidang agama. Bukan ta'arodo, nanti Allah Ta'ala nanti si orang itu bakal kejurumus disukir lah berbentuk Allah Rabbil Alamin. Jadi apa tuh main bang, main anu berlari gitu terlocatnya. Kalau pintar emang di bidang dunia mah, nyari pintar tapi di bidang pelakuannya disukir lah nantinya. Terus sekarang ngaji terus. Takbiran. Sekalipun takbiran, kira-kira kalau takbiran ngaji, belum takbiran mah ibaratnya anak kecil. Allahu Akbar anak kecil. Ngaji si takbiran, mantap ngaji nggak boleh lah hukumnya. Adapun pergi main ceplakan ke Monas nggak apa-apa ya. Mantap biar ngapain banyak ke sono, tahu nggak? Baru menetek kali, banyak kali. Ada pentil teteknya yang sejengkal. Ntar apabila kita mau kalau gitu yang ibaratnya yang susunya sejengkal rata-rata itu kita neteknya orangnya lagi di anuan, lagi di motor, di atas motor kita di bawah. Itu kan tempatnya sepi-sepi yang masa kaca-kaca beli bangun proyek-proyek. Mam Ari. Ngomongnya banyak gue malu banget. Iya kan apabila ada mau kena, diem lagi aja, terus terdiam. Ada tikus yang jadi iya. Mutali alam itu mutarikun edalu menunjukkan adalah diadarinya wa abadan terus-terusan ala jami maklumati kekalam semua maklumat Allah ala filangi hayatala yang gak terhingga tetap itu maklum malu apa maklumat jak wajibat jak idah mustahilah isinya tuh maklumat wajibat jak idah mustahilah isinya maklumat.
coba lihat tengah. Ada nggak wakaulu minas sukut bayanun lima fi makna adam ala setengah wama fi maknahu ay wa huwa ay wa ma huwa mutalabu mutabisun bi maknahu ay bi makna adam ala setengah kauluhu minas sukut bayanun lima fi makna adam wa innama yang ala sukut dan pasti Timutan menjadikan asukut-asukut di mana Adam seolah-olah mana Adam nggak ngomong. Jadi sukut juga itu makna daripada Adam, jadi nggak ngomong. Kalau kita mah boleh kita mah sekali ngomong, kapan kita mah tetap disebutnya bisa ngomong, cuma diem doang. Wala sukut dan lagi wala sukut tak lamu anau resa makna. Jadi sukut itu tak lama jadi mengetahui anau resa makna. Li anna sukuta adamu muqayyadun, karena sukut itu adamnya ada muqayyad gitu. Di anahu tarkul takalumi, karena disebut ada muqayyad di sini meninggalkan ngomong. Ma'al qudrati alai, padahal dia mampu ngomong. Wa innama alimta, apabila kamu tahu anak kalamul itu qadim, layak balu adama enggak nerima Adam, wala sukutan enggak nerima apa? Diam. Alama. Jadi kita tahu anahu resa makna kalamullahu mutataklima. Jadi kalamullah enggak ada Adam, enggak ada sukut, jadi kita tahu bahwa kalamullah itu enggak termasuk makna kalamullahu mutataklima. Artinya itu kapan buktinya ngomong? Wa kalamullahu mutataklima, kapan Allah ngomong sama Nabi Musa langsung diam. Itu enggak dimasuk ke situ tuh, enggak. Kapan ada itu? Allah Ta'ala kalamullahu mutataklima, Allah ngomong ke Nabi Musa takliman ngomong, kapan diam terus Allah? Anau ibtada al kalama, Allah itu mulai kalam badaan karena sakitan sebadah. Tadinya Allah itu diam. Wala anau ibtada wala anau bukan Allah itu badah, maka lama Allah itu tadi ngomong sakata diam, bukan begitu. Apa itu kalamullahu mutataklima ngomong terus diam, bukan ke situ arahnya. Wa innamal mana anau adalah hijabaan Musa. Coba Allah asal makna Allahu mutataklima, yakni maknanya Allah itu menghilangkan hijab daripada Nabi Musa. Bukan sekalipun Nabi Musa belum diomong wa kalamallahu Musa taklima, Allah udah ngomong, sekalipun berhenti bentuknya tetap aja Allah ngomong. Cepat gimana orang azan lah, orang azan diam ya. Tadi nggak azan karena azan itu diam. Itu mah hijab ditutup, akan spekernya mati. Tetap dia mah azan dan terus. Kira-kira orang kalau macam lagi azan, nah berhenti ku azan, berhenti apakah dia terus azan? Terus itunya hijab tertutup kitanya, bukan Allah Ta'ala ibaratnya diam. Habis ngomongnya wa kalamullahu Musa taklima, Allah ngomong ke Nabi Musa diam lagi Allah. Bukan gitu, Allah mah terus-terusan ngomong kayak orang azan. Kok azan hayalah sholat kok diam? Bukan masalah orang azan itu diam, tetap dia jalan terus, tapi hijab kita tertutup. Itu Nabi Musa hijabnya ditutup. Itu paham nggak? Seperti kita sekarang dengar anuan jalan tol, kapan nggak kedengaran hijab ditutup? Coba kalau lagi ibaratnya abis ini mah, abis hujan, kapan kedengaran hijab terbuka? Itu bukannya jalan lah. Itu udah nggak ada mobil ke jalan tol, nah tetap dia berbunyi jalan tol tetap ada, gitu. Binamal mana anahu adzara hijabah, pasti Allah itu menghilangkan hijab an Musa daripada Nabi Musa. Wa khalaqalahu sam'an, jadi
Allah menciptakan ke Nabi Musa apabila dia dengar tuh omongan Allah sama dengar wakowahu, jadi Allah ngasih kekuatan ke Nabi Musa kupingnya hatta adroka sehingga Nabi Musa mendengar kalamul al-qadil cuma mana aku lalu tuh Allah menyegah lagi ke Nabi Musa pada dari sudah tadi dengar hijab ditutup bukan Allah diem katanya Allah nggak diem itu diem ya bukan begitu hijab tertutup Allah terus-terusan kalam warodahu Allah memberikan kepada Musa di makana alaihi qoblas dimai kalami sebagaimana asal semula gitu paham gak kita wallahu a'lam. Coba kalau kita di rumah aja tidur ngomong gini ya bilangnya ada Ya. coba kita ngaji apa ngaji mau kita begini yang tadi kita ngedengar seperti nyari ilmu lebih bagus daripada sholat ribu rakaat kalau sunat sama entah kan biar kita nggak sholat yang penting kita ngaji itu efeknya sama aja memang lebih bagus itu sebab kalau sholat berapa mah bukan nggak dapat ilmu kalau ini mah ganjaran gue dapat ilmu juga gitu. Sebab apa ini orang sholat sunat banyak kuat tapi ngaji banyak nggak kuat hah? Ya, ngaji malah yang jalan yang kuat boro-boro selalu banyak yang kuat tapi ngaji jalan yang kuat Iya. beda juga kalau ngaji umroh asal cumanya bisa aja bisa putar-putar nah, bisa nah, anaknya kemana bisa bisa banget Bang hujan terus harus ya sampai tadi orang dia hujan